Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam firman Allah yang lain, ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Dalam firman yang lain juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Akhir hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah atau perbuatan yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada kesempatan yang lalu di Jumat kita sempat menyebutkan atau menjelaskan salah satu akhlak mulia dari kaum muslimin, yaitu jujur. Dan bagaimana kejujuran sebagaimana dijelaskan dalam hadis adalah keselamatan. Walaupun sebagian orang menganggapnya adalah kecelakaan. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaannya yang merupakan motivator utama agar setiap orang muslim dan muslimah menjadikannya sebagai pegangan hidup. Pada kesempatan ini ada sebuah kata kunci rahasia dan akhlak juga mulai dari kaum muslimin yang masih sangat sedikit orang yang mengamalkannya walaupun sudah sering mendengarkannya. Yaitu syukur. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW menekankan agar semua umat Islam berakhlak dengan sifat syukur ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang definisi syukur. Asyukru, kata beliau, syukur itu adalah zuhur athari ni'matillahi ala lisani abdih. Yaitu menampakkan dan menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seseorang melalui lisan hamba tersebut. Yaitu sana'u wa'tirafa, dengan puji-pujian dan juga mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah, dan di dalam hatinya dipenuhi dengan persaksian terhadap nikmat tersebut serta kecintaan kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Wa ala jawarihi inqiyadu wa ta'ah, dan akhirnya telah aplikasikan dalam anggota tubuhnya keseharian berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Syukur ini teman-teman sekalian adalah kata kunci bagaimana seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita bertambah. Atau minimal dia akan bertahan. Dan sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi sayang sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Pertanyaannya, kenapa sedikit hamba Allah yang bersyukur sementara mereka sudah semestinya tahu dan kelaziman harus difahami kalau syukur sebab utama bertambahnya nikmat. Karena Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya pasti akan tambah. Kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan kufur maksudnya adalah kufur lawan daripada syukur itu sendiri, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena memang banyak orang di antara kita mau mengucapkan syukur kalau apa yang sedang dia targetkan tercapai. Dan itu harus seperti apa yang dia persepsikan. Padahal sebenarnya terlalu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah kepada kita dalam keseharian. Yang luput dari orang itu adalah sebuah nikmat. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda dalam hadis yang sahih. Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pada pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggal dia. Sebagian ulama hadis mengatakan bisa rumahnya, bisa juga wilayah tempat dia hidup, kota ataupun negaranya. Aman, tidak ada pertempuran, tidak ada kekacauan. Ya. Kemudian mu'afan fi jasadi. Dia dalam kondisi jasadnya sehat. Lahu qutu yaumih, dan dia punya makanan yang mencukupinya untuk hari itu. Faka'anna mahizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua kebaikannya pada dirinya. Nikmat Allah melimpah. Bukankah nikmat Allah dengan kita sekarang bisa melihat? Saya bisa melihat, para hadirin dan juga hadirin bisa melihat kepada saya. Ini sebuah nikmat, mata kita bisa menangkap cahaya. Bukankah hidung kita terus saja menarik oksigen? Dan juga mengeluarkan dalam waktu yang sangat selisih detiknya, dekat sekali, hasil-hasil pembakaran dari tubuh kita. Bukankah juga lisan kita bisa membedakan mana rasa manis, asam, pedas dalam waktu seketika? Bukankah kuping kita bisa membedakan mana suara, intonasi suara yang besar dan mana yang kecil? Bukankah seluruh anggota tubuh kita atau kulit kita masih pekah? Dengan memegang sebuah benda kita bisa bedakan mana kasar, mana lembut. Dan seterusnya, kalau kita ingin rincikan seluruh anggota tubuh kita, maka kita akan temukan nikmat Allah yang melimpah. Bahkan, seringkali saudaraku seiman, ada hal-hal yang mungkin di mata kita itu adalah sebuah tanda kutip siksaan, tapi itu adalah nikmat Allah. Bukankah kalau ditanya seseorang di antara kita, apa kau suka dengan rasa lapar? Tentu dia akan mengatakan tidak. Karena di persepsi dia tanda kutip, lapar adalah sebuah siksaan. Atau kalau ditanyakan apa kau ingin haus? Maka jawabannya tentu tidak. Karena di persepsi dia secara pribadi adalah itu adalah sebuah siksaan, tanda kutip di sini. Begitu juga pada saat dikatakan apa kau ingin capek? Maka mungkin jawaban dia ya tidak. Karena bagi dia capek adalah sebuah siksaan. Tetapi ini semua adalah nikmat-nikmat Allah yang besar. Bukankah tanpa lapar kita tidak enak makan? Bukankah tanpa haus tidak enak kita minum? Bukankah juga tanpa capek tidak enak kita istirahat? Kalau seandainya kita dalam kondisi lapar, saudaraku seiman, walaupun kita hanya makan nasi sama tempe atau sama sambal, lahapnya luar biasa. Tapi pada saat kita lagi kenyang, walaupun ditawarkan makanan yang sangat mewah, kita akan anggap tidak perlu lagi menggunakan atau mengkonsumsi itu. Begitu juga dengan pada saat kita haus. Kita akan order khusus minuman yang dingin. Karena itu dengan haus kita merasakan nikmatnya minum tadi. Begitu juga pada saat kita dalam keseharian bekerja. Atau kita kasih contoh yang lain. Kalau dalam keseharian seseorang tidur. Dari pagi dia tidur. Sampai menjelang malam atau sore hari. Kemudian di malam hari disuruh tidur lagi. Kalau kita tanya apakah dia mau tidur, jawabannya tentu tidak. Karena dia sudah selalu tidur dari pagi sampai sore. Maka malam dia gelisah, nggak bisa tidur. Tapi coba kalau seseorang itu bekerja dari pagi hari, dalam kondisi dia letih, dia capek, dan malam hari, dalam kondisi dia capek, dia tidur walaupun cuma sejam, 2 jam, rasanya nikmatnya luar biasa dari istirahat tersebut. Berarti apa yang kadang-kadang dianggap dalam persepsi sebagian orang negatif, itu adalah sebuah siksaan, ternyata nikmat Allah yang sangat besar. Makanya Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Syukur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah syakur. Dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 23 berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ghafurun syakur. Allah itu zat yang ghafur dan juga zat yang syakur. Kata At-Tabari, Imam Abu Jarir At-Tabari, salah seorang ahli tafsir yang masyhur dalam tafsir beliau, menyebutkan bahwasanya ghafur artinya adalah Allah maha pengampun terhadap dosa hambanya, walaupun dosa itu melimpah dan terulang-ulang dikerjakan. Dan syakur adalah maha pembalas kebaikan sehingga Allah melipat gandakan ganjarannya. Di dalam firman Allah yang lain dalam surah At-Taghabun ayat 17, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu syakurun halim. Allah itu syakur dan halim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, syakur dalam ayat ini adalah maksudnya memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mau kita bersifat dengan sifat terima kasih atau syukur ini. Ulama membagi dua masalah syukur. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang melimpah kepada kita, dan termasuk bagian daripada syukur yang kedua adalah bersyukur dan berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia yang telah berbuat baik pada kita. Syukur ini juga termasuk sifat para nabi-nabi. Mereka punya ciri khas sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih mereka menjadi para nabi, yaitu salah satunya suka bersyukur dan berterima kasih. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh misalnya dalam surah Isra ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Anak cucu dari orang-orang yang telah kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Jadi bukan cuma bersyukur, tapi banyak bersyukur. Lisannya selalu mengatakan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Ulama juga menjelaskan teman-teman sekalian, kalau ada orang, dia pada saat diberikan nikmat, selalu saja ingkar nikmat atau kufur nikmat, terbukti pada saat kita interaksi dengan dia dalam keseharian, yang kita temukan selalu keluhan dalam hidupnya. Selalu dikeluhkan istrinya, anaknya, pekerjaannya, tidak ada sesuatu yang lebih yang dianggap sebuah nikmat. Kita temukan dari awal ketemu sampai akhir kita berpisah dengannya, maka semua lisannya berisikan keluh kesah. Ini menandakan orang yang kufur nikmat. Tingkat yang kedua, ini adalah tingkat standar, yaitu orang-orang beriman. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Ada yang lebih tinggi daripada itu, tingkat orang-orang ihsan atau muhsin. Yaitu mereka kalau diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan pun dia bersyukur. Jadi walaupun dia kena penyakit, walaupun dia kena musibah, maka dia selalu lisannya mengatakan alhamdulillah. Karena dia sangat yakin Tuhannya tidak akan mungkin mengujinya kecuali dengan hikmah dan kemahadilannya. Juga Allah menguji Ibrahim alaihissalam. Dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi sangat patuh kepada Allah dan hanif, lurus, berada di atas hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah memilih atau Allah yang telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Begitu juga baginda Nabi SAW, Nabi dan pimpinan kita, satu malam beliau izin atau menyampaikan kepada Aisyah, karena itu malamnya Aisyah, wahai Aisyah, malam ini aku akan bermunajat kepada Tuhanku. Maka Aisyah pun mengatakan, baiklah ya Rasulullah, saya pun suka dengan bermunajat. Maka Nabi SAW berdiri dari awal setelah sholat ba'da Isya masuk rumah sampai subuh tidak tidur. Dan beliau sholat sampai telapak kaki beliau pecah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Beliau SAW kalau bangun mengerjakan sholat malam, saking lamanya berdiri dan baca ayat sampai telapak kaki atau tumit beliau pecah-pecah. Qalat Aisyah. Maka pada saat itu di malam Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza, apakah anda melakukan perbuatan sampai seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sementara dosa-dosamu yang lalu sudah dimaafkan dan yang akan datang juga sudah dimaafkan. Faqala ya Aisyah, maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah layak aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?
Saudaraku seiman, syukur bukan cuma ucapan lisan, tetapi perlu diikuti dengan pemahaman yang jelas, yaitu dia sebuah ibadah. Dan setiap muslim harus memahami ibadah itu akan ada ganjaran yang sangat besar. Bukan hanya sebatas syukur lalu ditambah nikmat, tapi akan dicatatkan sebuah pahala yang akan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Oleh karena itu setiap muslim harus memahami syukur bagian daripada kehidupan dia. Ada beberapa buah atau mutiara dari syukur itu. Yang pertama, syukur adalah sifat orang beriman. Artinya kita bisa mematok orang itu beriman kalau dia banyak bersyukur. Terbukti setiap kali kita ngobrol sama orang yang bersyukur itu adalah selalu saya mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu saja mengatakan Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu sungguh mengagumkan perkara orang beriman, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, ya, kalau dia diberikan cobaan dia akan bersabar. Kemudian itu hadis riwayat Muslim. Yang kedua, merupakan sebab datangnya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mana ridho? Kalau kita mendefinisikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, kalau ada orang miskin yang datang minta, kemudian dia mengatakan misal, tolong bantu anak saya sakit. Saya butuh uang 200 ribu, 500 ribu, 1 juta rupiah. Lalu kita memberikan dia uang sejumlah yang dia minta. Kita baru membantunya, belum membuatnya ridho. Makna ridho adalah kita akan mencari tahu di mana orang ini tinggal, permasalahan apa yang dihadapi dalam hidupnya. Mungkin kita akan mendatangi rumahnya, kita akan mencari tahu tentang keadaan anak-anaknya. Kalau tidak sekolah, kita akan sekolahkan. Kalau kontrakannya belum dibayar, kita bayarkan. Kalau seandainya dia butuh apapun rumah sakit, misalnya kita akan bantukan. Maka di situ, pada saat kita penuhi semua kebutuhan dia, namanya ridho. Kita membuat ridho. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang ridho kedua orang tua, ridho Allah fi ridho al-walid. Ya. Sesungguhnya keridhaan Allah ada di ridho kedua orang tua. Maksudnya kalau sampai kita membuat orang tua kita merasa sudah tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa kepada kita, maka kita sudah membuatnya ridho dan itu berarti mengundang ridho Allah. Hanya saja kalau kita tarik ini kepada zat sang pencipta Allah, ridho Allah artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan hamba tersebut. Allah menyebutkan bagi hamba yang suka bersyukur dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian syukur, maka pasti Dia akan ridho kepada kalian. Yang ketiga, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah karena suka bersyukur. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakur dan alim. Maksudnya zat yang paling selalu membalas. Walaupun sedikit perbuatan hamba dibalas dengan banyak ya nikmat. Dan juga alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Yang keempat merupakan sebab ditambahnya nikmat. Dan kita sudah tahu ini salah satu poinnya. Jadi bukan cuma sekedar bertambah nikmat, tapi banyak sekali mutiara dan manfaat daripada syukur. Dan ini sudah masyhur dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah pula, makna ingat dalam Al-Quran adalah pelajarilah. Tak kala Tuhan mengumumkan, hai Muhammad, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kelima, ganjaran di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan ganjaran dunia, tapi juga ganjaran di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sanajzis syakirin. Dan kami pasti benar-benar sungguh-sungguh akan memberikan ganjaran yang melimpah bagi orang yang bersyukur. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, berhubungan dengan masalah ini, riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan yang Ia janjikan di akhirat dan Allah juga akan melimpahkan rezeki bagi hamba tersebut di dunia. Orang-orang yang bersyukur teman-teman sekalian adalah tanda-tandanya selalu mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan termasuk orang yang bersyukur kalau hatinya dipenuhi dengan hasad, iri dan dengki. Kita kalau melihat nikmat yang sedang melimpah pada saudara kita muslim, tugas kita adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat yang serupa tanpa berharap nikmat itu hilang dari saudara kita muslim. Karena tanda-tanda bersyukur adalah seorang hamba meminta kepada Allah tanpa jenuh dan tidak pernah berhenti sampai Allah memberikan kepadanya kecuali
hal tersebut yang haram. Kalau selama halal minta saja. Dan tidak boleh kita merasa cemburu yang membuat nikmat yang ada pada orang lain hilang darinya. Misal ada orang Allah berikan lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar dan segala macam hal. Tugas kita tidak boleh hasad atau menganggap itu kenapa dia diberikan, seakan-akan protes kepada Allah SWT, lalu berharap nikmat itu hilang dari dia. Kapan saudaranya itu kecelakaan, kapan orang yang dia hasad ini mendapatkan sebuah nikmat, maka dia selalu sakit hati. Kenapa orang ini mendapatkan dan kalau kecelakaan malah dia gembira. Ini tanda-tanda orang yang kufur nikmat. Tapi orang yang syukur kepada Allah SWT, kalau dia lihat nikmat yang melimpah pada seseorang, dan ini sering terjadi di masyarakat kita, maka dia justru ghibthah. Dan ghibthah artinya berharap Allah berikan nikmat yang sama, ya, yang serupa dengan apa yang diberikan oleh saudaranya tersebut, tanpa berharap nikmat itu hilang. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang merasa iri kecuali pada dua orang. Kata ulama yang dimaksud dengan iri sini bukan hasad, iri yang dengki yang haram hukumnya karena berharap nikmat hilang dari seseorang. Tetapi hasad, iri di sini cemburu adalah cemburu yang bermakna ghibthah, berharap diberikan yang sama tapi tidak berharap hilang dari orang yang sedang diberikan nikmat Allah itu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh orang iri kecuali pada dua hal. Kalau ada orang seperti ini boleh kita ghibthah, merasa iri, yaitu rajulun atahu Allahu Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-lail, ya. Wa atrafan nahar, atau kama qala Nabi SAW. Ya, artinya seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, lalu kemudian dia sibuk membacanya di malam dan siang hari. Dan yang kedua adalah warajul atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu atau ala halqati fil haqq. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah SWT harta lalu dia sibuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi termasuk tanda ciri orang bersyukur adalah sering memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih. Kemudian juga masuk dalamnya adalah tidak merasa hasad dan iri kepada nikmat yang sedang Allah berikan kepada saudaranya yang lain. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur kepadanya dan juga kita bersabar pada saat ada cobaan yang sedang datang. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha menerima atau Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menutup dengan doa, saya ingin mengingatkan juga poin penting. Saudaraku seiman, Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Dia pemberi rezeki seluruh alam semesta ini. Maka selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam meminta kepada Allah agar nikmat melimpah kepada kita, tidak ada batasnya selama itu halal. Jadi minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mustahil di mata manusia. Dan selama itu adalah hal-hal yang memang Allah terapkan, boleh diminta. Tentu kita tidak mungkin meminta kepada Allah SWT agar dihilangkan malam. Karena peraturan Allah malam akan ada. Tidak mungkin kita meminta agar wanita misalnya dihilangkan. Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi selama itu adalah sesuatu yang bisa diminta dan halal. Minta agar menjadi orang terkaya di muka bumi. Terpintar, tersukses dan segala macam adalah hal yang dibolehkan. Dan perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa ta'ala justru memberikan pahala lebih besar bagi orang yang sibuk meminta kepadanya walaupun nikmat itu sudah ada. Jadi kalau kita minta misalnya lagi sehat agar diberikan kesehatan dan ditambahkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan pada saat kita sudah sakit, baru kemudian kita minta agar dihilangkan penyakit tersebut. Kenapa saya singgung masalah ini? Karena banyak orang, dia tidak mau berdoa kepada Allah SWT, tidak mau memohon, tidak mau merengek kepada Allah, karena dianggap dia lagi sehat. Dia lagi ada pekerjaan, dia sudah ada pasangan, dia sudah punya keturunan. Padahal sebenarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat tersebut bertahan, agar Allah pertahankan atau Allah berkahi, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sudah ada musibah baru dia berdoa. Oleh karena itu, termasuk tanda-tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah justru kita tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita naudzubillah yang justru jarang berdoa kepada Allah, sebagai tanda kufur bahkan nikmat kepada Allah SWT, nanti kapan dia kena musibah, baru kemudian dia mau berdoa, maka ini justru dimurkai oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak merengek dan memohon kepadanya agar diberikan nikmat tambahan, ya, maka Allah murka kepadanya.
Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT karena di hari Jumat ada waktu mustajab. Di antaranya adalah kalau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat, sebagaimana hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Juga ada riwayat yang menjelaskan Jumat, ada riwayat An-Nasa'i, Jumat 12 waktu dari subuh sampai maghrib, dan tidak ada seorang muslim berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka dua waktu yang paling ditegangkan termasuk salah satunya adalah sekarang pada saat khatib akan berdoa di khutbah kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, amankanlah negeri kami, amankanlah kami di tempat-tempat tinggal kami. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi harta kami, bagi seluruh yang berhubungan dengan kami, maka sibukkanlah tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, kami berharap surgamu dan kami takut terhadap nerakamu, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan selamatkan kami dari api nerakamu. Ya Allah, tolonglah seluruh saudara-saudara kami muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya pasti dia akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah.